Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3129. Gratlur bergegas ke inti terdekat dengan berbagai masalah. Sebagai direktur, ia juga memiliki akses istimewa ke sistem yang mengendalikan seluruh aula penempaan inkuisisi. Ia memasukkan kredensialnya, mencoba mengakses opsi formasi sirkuit. Akhirnya, layar menunjukkan apa yang diinginkannya. Akan tetapi, inti tidak dapat diakses. Apa? Gratlur hampir pingsan di sana. Dia segera mencoba untuk tenang, mencoba sekali lagi, inti tidak dapat diakses. Yang dapat ia lakukan hanyalah menjalankan diagnostik cepat untuk melihat apakah ia dapat menemukan penyebabnya. Baru setelah itu masalahnya tampak muncul. Core runes tidak sinkron dengan konfigurasi terbaru. Sistem tidak dapat mengidentifikasi versi baru. Versi baru. Gratlur menatap salah satu master formasi di sana, menariknya dengan kuat. Siapa yang mengubah sistem? Bicaralah. Pria itu segera menjawab. Tidak seorang pun, Direktur. Anda tahu bagaimana sistem ini bekerja. Mustahil bagi kami untuk melakukan modifikasi apapun tanpa izin Anda. Jika kami mencoba melakukan hal seperti itu, Anda akan langsung diperingatkan. Selain Anda, hanya High Inquisitor yang akan memiliki akses ke sana, tetapi Anda akan tetap diberitahu langsung jika ada di antara mereka yang datang ke sini untuk melakukan perubahan. Gratlur melempar orang itu, lalu kembali menatap sistem. Matikan, putus semua koneksi ke gunung berapi. Kami sudah mencoba, kata master formasi lainnya. Semuanya telah berubah. Lebih buruk dari itu, komentar orang sebelumnya yang disingkirkan Gratlur sambil mengusap lehernya. Berbagai koneksi antara inti dan gunung berapi telah kelebihan beban. Jika kita mencoba memutus koneksi sekarang, itu akan menyebabkan reaksi berantai. Kita tidak dapat menyentuhnya. Gratlur tidak dapat memahami bagaimana ini bisa terjadi. Namun, ia teringat saat ia berbicara dengan cicitnya dan kemudian kehilangan kesadaran setelah mendengar sesuatu. Mungkinkah ini ada hubungannya? Tanyanya. Direktur, master berbagai formasi menarik perhatiannya. Gratlur menatap layar dan tekanan yang terus meningkat di gunung berapi itu. Tidak ada cara untuk menghentikannya sekarang. Evakuasi. Kirim semua orang keluar. Beritahu semua orang yang tinggal di dekat gunung berapi di kota untuk menjauh juga. Seluruh tempat ini tidak akan bertahan lama. Siapapun yang tinggal di sini mungkin akan mati. Para ahli formasi menghela napas lega. Sejujurnya, mereka sudah mencapai kesimpulan yang sama sejak lama. Namun, sebagai anggota Balai Penempaan Inkuisisi, mereka tidak dapat meninggalkan kapal tanpa izin. Begitu Gratlur memberi perintah tersebut, semua ahli formasi, serta anggota lain yang tidak terkait dengannya, beraksi. Di luar Balai Penempaan Inkuisisi, ribuan ahli bergegas keluar dengan tergesa-gesa, terbang dan membuka jarak sejauh mungkin dari balai. Di kota, informasi menyebar dengan cepat, dan semua orang yang tinggal di dekatnya juga mulai melarikan diri. Kultivasi tidak penting. Bahkan seorang ahli alam transisi hanya akan meminta kematian jika dia tetap berada di tempat itu ketika gunung itu meletus. Itu tidak sesederhana gunung berapi. Energi spiritual, elemen, material, segala sesuatu yang dapat ditemukan di sana akan berkontribusi pada apa yang akan terjadi. Tetap dekat sama saja dengan meminta kematian. Di luar kota, asap yang keluar dari puncak gunung berapi meningkat beberapa kali lipat. Bahkan terlihat lava dan bebatuan dalam jumlah besar keluar tanpa henti. Mengenai kota, Popon dan yang lainnya melihat bagaimana jutaan ahli terus keluar dari ribuan tempat. Ryan, ini benar-benar berhasil, komentar Popon. Ryan tersenyum, menganggukkan kepalanya. Ya, tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Nah, jika seorang ahli dari alam surgawi turun, mungkin dia bisa menahan ledakan itu dengan kekuatan murni. Namun, aku ragu itu akan terjadi. Sementara itu, Rowan membuka matanya di alam dimensi jiwa surgawi, bertanya kepada Suster Orb. Bagaimana? Semuanya berjalan sesuai dengan konfigurasi yang ditinggalkan Ryan dan aku. Kau punya waktu tepat 10 menit sebelum aula penempaan inkuisisi menghilang dari planet ini, jawab Suster Orb. Tapi, untuk memastikan, jangan coba tinggal lebih dari 8 menit. Kau tidak pernah tahu apa yang mungkin dilakukan orang-orang di dalam untuk menghentikannya. Rowan tidak perlu mendengar itu 2 kali. Ia segera keluar dari alam dimensi,
muncul kembali di sub-cabang sumber daya. Tempat itu selalu dipenuhi oleh para ahli dan murid-murid mereka, yang berlarian untuk memperoleh, mendistribusikan, atau menyimpan sumber daya di sana. Namun, kali ini, tempat itu kosong. Perintahnya cukup jelas, semua orang harus segera mengungsi. Getaran di seluruh area sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan semua orang bahwa bertahan adalah ide yang buruk. Namun, sebagian besar material tertinggal. Semuanya disegel dan dilindungi oleh sistem, yang membantu dalam kontrol atas distribusinya. Tidak seorang pun dapat mengakses semuanya kapanpun mereka mau. Itu juga berarti tidak seorang pun dapat mengambil semuanya sekaligus. Jadi, ketika tiba saatnya menyelamatkan sumber daya di tempat ini atau menyelamatkan nyawa mereka, semua orang memilih yang terakhir. Namun, Rowan tidak memiliki masalah itu. Ryan berada di luar, dan dia bersama Sister Orb. Baiklah, terserah padamu. Buka semuanya. Hehe, aku sudah meretas sistem ini saat pertama kali orang-orang Ryan datang ke sini dengan gelang itu. Abracadabra. Rowan mengabaikan kata terakhir, hanya memperhatikan banyaknya segel dan penghalang formasi di tempat itu. Semuanya runtuh sekaligus. Orang mungkin bertanya-tanya apakah hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Mungkin tidak. Rowan melesat melewati koridor dan berbagai tingkat, melambaikan tangannya dan mengirim semua yang ada di dalam alam dimensi jiwa surgawi. Setiap kali ia tiba di lantai baru, Sister Orb menolak formasi untuknya. Kemudian, di tingkat ke-8, dia melihat beberapa kultivator belum mengungsi, semuanya berada di alam transformasi elemental. Mereka tampaknya juga anggota Aula Inkuisisi. Rowan menggunakan skill bending cahaya dan indera surgawi milik Ryan, jadi pihak lain tidak menyadari kehadirannya. Sialan, aku tidak bisa membuka benda ini. Kita tidak bisa meninggalkannya. Semuanya, serang bersama. Asteris ledakan, 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 asteris. Kelompok itu tampaknya berusaha melewati salah satu formasi perlindungan di sana. Sayangnya bagi mereka, segel perlindungan atau formasi aula penempaan inkuisisi bukanlah sesuatu yang dapat mereka tembus. Selalu ada orang yang akan mempertaruhkan nyawa mereka di saat-saat seperti ini, pikir Rowan sejenak. Dia kemudian mendekat dari belakang, melihat apa yang ada di dalam penghalang itu. Seketika, ekspresinya berubah. Oh, demi dewa. Bab 3130. Ryan, yang mengamati perkembangan itu melalui mata Rowan, juga terkejut. Tunggu, bukankah itu? Rowan mengangguk. Apakah kau tahu makhluk seperti jeli lainnya? Karena ditahan dalam semacam formasi yang tidak bisa bergerak, ada gumpalan jeli hijau yang mengambang di tengah ruangan. Bagaimana ia bisa ada di sana? Mengapa ia ada di sini? Tidak seorang pun bisa menjawab saat ini. Namun, dilihat dari aura yang dilepaskannya, Ryan dan Rowan benar-benar yakin. Tansan Tenshin, pikir si kembar bersamaan. Kembali ke alam semesta lisan, si kembar telah mengambil bagian dalam penjelajahan reruntuhan bintang, yang ternyata merupakan sebuah pesawat luar angkasa yang sangat besar. Banyak hal terjadi di tempat itu, seperti penemuan fragmen yayasan alam semesta asing pertama mereka. Tempat itu, yang tidak dapat diakses selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, diharapkan benar-benar kosong. Tentu saja, itu tidak terjadi pada akhirnya. Ada satu makhluk yang masih hidup saat itu, ditemukan di dalam cryogenic pod dalam keadaan kriostasis. Orang itu tidak lain adalah Tansan Tenshin. Ryan hanya menganggap Tansan sebagai sejenis lendir hijau, tetapi Tansin mengoreksinya, mengatakan bahwa dia adalah anggota ras Jubi. Tentu saja, ras Jubi itu berasal dari alam semesta lingan, suatu tempat yang belum pernah dijamah oleh si kembar, jadi mereka tidak dapat memastikan informasi itu. Dengan bantuan Tansan, si kembar berhasil memulihkan salah satu fragmen fondasi lisan universe mereka, yang mencoba menghancurkan fragmen asing yang memberi daya pada Ruins of the Stars. Tansan kemudian menggunakan kekuatan kapal untuk memindahkan si kembar jauh dari Ruins of the Stars sehingga tidak ada yang akan mengikuti mereka. Akhirnya, Tansan berhasil mengaktifkan pendorong dimensi pesawat luar angkasa dan meninggalkan alam semesta lisan untuk selamanya. Sejauh yang diketahui si kembar, Tansin mencoba melompat kembali ke dermaga perbaikan multi pesawat. Hanya saja tidak ada yang tahu apakah Tansan berhasil atau tidak. Semua ahli yang mengawasi reruntuhan bintang dari luar hanya melihatnya aktif, membuka gerbang spasial yang besar, dan menghilang di dalam. Sudah ribuan tahun berlalu sejak kejadian itu.
Sebagian karena waktu yang berjalan normal dan sebagian besar karena Ryan dan Roan menghabiskan tahun-tahun itu di alam dimensi permata jiwa yang dipercepat waktu. Si kembar sudah benar-benar melupakan Tansan dan mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, lihatlah, ada Tansan, terkunci di balik formasi. Aku tahu kau terkejut melihat Green Jelly lagi. Namun, Roan, kau hanya punya 2 menit lagi untuk kembali ke alam dimensi jiwa surgawi. Lebih dari itu, dan aku tidak bisa menjamin seluruh tempat itu tidak akan meledak. Roan menyipitkan matanya. Jika itu orang sembarangan, Roan akan mengabaikannya sepenuhnya. Jelas itu bukan masalahnya di sini. Tansan sangat membantu mereka di masa lalu. Semua inti energi asal surgawi mereka adalah hadiah dari Tansan untuk mereka sebelum mereka pergi. Belum lagi fragmen yayasan semesta. Sister Orb, matikan formasi yang menahannya. Perintah Roan cepat sambil mengeluarkan White Star Skite miliknya. Death Style, Three Claws of the Dragon. Seketika, para ahli yang mencoba menembus penghalang itu pun waspada. Elemen gelap dan terang yang kuat, yang dipenuhi dengan niat sabit tingkat 5 dan petir merah tua, menyerang titik buta mereka. Asteris Swiss, Swiss, Swiss. Asteris. Itu biasanya akan menjadi penyergapan yang fatal, tetapi para ahli ini beruntung. Pertama, Roan berada 2 tingkat kultivasi di bawah mereka, jadi mustahil untuk mendekat tanpa diketahui. Kedua, Roan memprioritaskan Tansan di atas mereka. Terakhir, dia tahu bahwa mereka mungkin berada di bawah kendali Balai Inkuisisi dan Kekaisaran Werdelem, jadi dia tidak akan membunuh kecuali benar-benar diperlukan. Asteris Ark, Asteris. Tentu saja, itu tidak berarti Roan bersikap lembut. 3 cakar naga miliknya mengenai para pembudidaya dan menyebabkan luka serius karena kekuatan serangan itu membuat mereka semua terpental. Asteris dentuman, dentum, dentum. Asteris. Ketiganya beradu pukul di dinding, darah berceceran di mana-mana. Mereka tidak mengerti, siapa yang akan tinggal di tempat seperti ini. Sayang sekali mereka tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Petir merah tua dari serangan Roan langsung menyebabkan kekacauan di dalam tubuh mereka. Jika mereka tidak segera menghentikannya, kultivasi mereka dan bahkan mungkin nyawa mereka akan terancam. Skill Light Bending masih aktif, jadi tidak ada yang bisa melihat penampilannya. Para ahli itu hampir tidak bisa melihat apapun dengan indera spiritual mereka karena kerusakan di tubuh mereka dan Dark Red Lightning dan Dark Elements milik Roan merajalela di tubuh mereka. Skite Inten tahap 5 milik Roan juga tidak membuatnya lebih mudah. Roan mendengus dan menghampiri Tansan. Saat itu, Sister Orb telah mematikan semua formasi, dan Tansan pun terbebas. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim Tansan ke alam dimensi jiwa surgawi sebelum dia juga memasukinya. Dia telah mengumpulkan hampir semua hal yang layak dipertimbangkan. Tansan berada di level terendah dari sub-cabang sumber daya, jadi tidak ada tempat lain untuk diperiksa. Dengan hilangnya Roan, para pembudidaya itu menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sana. Cepat, kita harus keluar dan melaporkan bahwa kita kehilangan spesimen. Tanpa berpikir 2 kali, mereka menggunakan energi mereka untuk menekan elemen dan niat Roan dan bergegas kembali. Mereka tahu tempat ini tidak akan bertahan lama, jadi mereka tidak bisa tinggal di sini dan mati begitu saja. Asteris mengerikan. Asteris. Roan muncul kembali di dalam dimensional realm. Tansan juga ada di sana, meskipun dia tidak bergerak. Di luar tempat Ryan menunggu, dia menyaksikan kejadian di kejauhan. Dia ingin memasuki dimensional realm dan memeriksa Tansan, tetapi dia ingin memastikan bahwa dia berhasil menghancurkan Inquisition Forging Hall juga. Akhirnya, Asteris BOOMMMMM. Asteris. Sebuah ledakan dahsyat terjadi beberapa menit kemudian. Gunung berapi itu meletus dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada yang diperkirakan orang. Adapun Hall, itu kini sudah menjadi sejarah. Bab 3131. Baiklah, saatnya berangkat. Ryan segera berbalik dan terbang menjauh. Popon dan yang lainnya segera mengikutinya. Mereka terbang di tengah jutaan kultivator lain yang melarikan diri dari kota. Popon menoleh ke belakang dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kenapa kita lari? Ryan menunjuk ke belakang. Menurutmu mengapa ledakan gunung berapi itu tidak menghancurkan seluruh kota? Itu karena Balai Inkuisisi tidak mengizinkannya terjadi. Mereka tidak dapat menghentikan ledakan itu karena terlalu kuat, tetapi jika mereka bertindak beberapa kilometer jauhnya, kekuatannya akan sangat berkurang.
Itu berarti para ahli alam transisi di planet ini dapat bekerja sama untuk menghentikan ledakan itu menyebar lebih jauh. Popon mengerti. Sekte Dewa Darah. Tepat sekali, lanjut Ryan. Bukan hanya mereka. Ada cabang-cabang kekuatan besar lain di planet ini di kota ini, jadi mereka pasti menempatkan beberapa ahli alam transisi mereka sendiri di sini. Mereka bersatu untuk mencegah ledakan menghancurkan lebih banyak kota, tetapi begitu keadaan mulai tenang, mereka akan mulai mengajukan pertanyaan. Kemungkinannya kecil, tetapi aku lebih suka tidak berada di sini jika mereka entah bagaimana mengira kita yang membuatnya terjadi. Baik Popon maupun yang lainnya tidak mengeluhkan metode Ryan. Mereka telah berlari begitu lama, dan kehati-hatian adalah alasan mengapa Aula Inkuisisi masih belum menangkap mereka. Selain itu, mereka semua melihat ke belakang saat kota itu semakin menjauh. Mereka semua menunjukkan ekspresi gembira. Mereka benar-benar berhasil menghancurkan Aula Tempa Inkuisisi. Seberapa memuaskankah itu? Mereka bodoh. Mereka sadar bahwa menghancurkan tempat itu tidak berarti apa-apa bagi raksasa seperti Kekaisaran Werdelem. Meskipun demikian, rasanya pasti menyenangkan untuk membalas mereka setidaknya sekali dalam hidup mereka. Kelompok Ryan terus terbang menjauh, dan akhirnya, para pembudidaya yang juga terbang ke arah yang sama bubar sedikit demi sedikit. Ketika mereka sudah sendirian, kelompok Ryan dan Popon menemukan sudut untuk mendarat dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Baiklah, kurasa ini sudah cukup untuk kita, komentar Ryan. Kuharap kalian menikmati waktu singkat kita bersama. Veklis menatap Ryan lalu ke gelangnya. Bagaimana dengan ini? Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aula Inkuisisi pasti akan menyelidiki penyebab di balik kejadian ini. Kalau boleh jujur, mereka akan lebih aktif melawan pengguna batu Werdelem palsu seperti kita. Tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai menyelidiki semua orang di Aula Tempa Inkuisisi, dan kemunculan serta hilangnya kita yang tiba-tiba pasti akan membuat banyak orang heran. Kalian tidak boleh lagi menggunakan identitas palsu kalian. Kalau kalian melakukannya, pada dasarnya kalian akan menuntun para ahli Aula Inkuisisi langsung ke arah kalian. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aula Inkuisisi pasti akan menyelidiki penyebab di balik kejadian ini. Kalau boleh jujur, mereka akan lebih aktif melawan pengguna batu Werdelem palsu seperti kita. Tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai menyelidiki semua orang di Aula Tempa Inkuisisi, dan kemunculan serta hilangnya kita yang tiba-tiba pasti akan membuat banyak orang heran. Kalian tidak boleh lagi menggunakan identitas palsu kalian. Kalau kalian melakukannya, pada dasarnya kalian akan menuntun para ahli Aula Inkuisisi langsung ke arah kalian. Kavakla membuka slot tempat batu Werdelem berada dan menariknya keluar tanpa berpikir dua kali. Kalau begitu aku tidak menginginkan ini. Tapi, Ryan, bisakah kita mendapatkan batu Werdelem lain dan menggunakan kembali jaringan Werdelem dengan CD-CD itu lagi? Kita akan memiliki identitas yang berbeda jika kita melakukan itu, kan? Ryan tahu itu ide yang buruk. Tidak, lebih baik lupakan saja gelang itu untuk sementara waktu. Sudah kubilang, gelang ini tidak lain hanyalah prototipe. Aku yakin gelang itu bisa memalsukan identitasmu untuk sementara waktu, tetapi aku tidak bisa menjamin itu akan bertahan lama. Seperti yang kukatakan, tindakan kita tadi jelas menarik banyak perhatian. Kau boleh percaya atau tidak, tetapi aku tidak akan terkejut jika lain kali kau mencoba menggunakan gelang itu untuk berpura-pura menjadi seseorang. Kekaisaran Werdelem sudah punya penangkalnya. Tentu saja, jika kau ingin mencoba, itu masalahmu. Namun, aku, sebagai pencipta gelang itu, tidak akan mencobanya. Ryan tidak berbohong di sana. Dia sangat ahli dalam circuit reformations, dan dia mendapat bantuan dari Sister Orb dan sistem. Namun, apakah mereka benar-benar lebih baik daripada Werdelem Empire itu sendiri? Ryan cukup yakin teknologi Werdelem Empire, terutama di alam yang lebih tinggi, melampaui teknologinya sendiri. Dia tidak bisa menjamin gelang-gelang itu akan berfungsi lama secara nyata. Bagaimanapun, gelang-gelang itu bukanlah sistemnya. Popon mengeluarkan gelangnya, melihatnya dengan ekspresi sedih. Itu menyenangkan selagi masih ada. Kau mau mengembalikannya? Ryan tidak membutuhkannya saat ini, jadi dia menolak. Tidak perlu. Aku mungkin akan memikirkan versi yang lebih baik suatu saat nanti. Kalian harus tetap menyimpan gelang-gelang kalian. Mungkin itu akan membantu kalian di masa mendatang. Pastikan saja saat kalian menggunakannya lagi, kalian menggunakan batu Werdelem yang sama sekali berbeda.
Nah, pilihan terbaik adalah kalian tidak akan pernah menggunakannya lagi karena berbahaya jika melakukannya. Popon dan yang lainnya menerima perkataan Ryan dan menyimpan gelang mereka. Ngomong-ngomong, Ryan, apa rencanamu sekarang? Jika kau berpikir untuk menghancurkan salah satu lokasi utama Aula Inkuisisi, kami pasti akan melakukannya. Hahaha, Kentucky tertawa saat mendengarnya. Kalian pasti gila. Setelah hari ini, keamanan semua fasilitas Aula Inkuisisi pasti akan ditingkatkan berkali-kali lipat. Tidak mungkin kita bisa mendekati satu sama lain dengan mudah. Ryan setuju dengan Kentucky. Dia benar. Selain itu, kartu truf kita adalah gunung berapi itu sendiri. Kita menggunakannya untuk menghancurkan balai penempaan Inkuisisi. Akan ada lebih banyak gunung berapi yang bisa kita gunakan di lokasi lain. Belum lagi, aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Balai penempaan Inkuisisi adalah satu-satunya fasilitas di Balai Inkuisisi yang menerima orang luar karena sifatnya. Segala sesuatu yang lain berbeda. Terima saja kemenangan kecil ini dan pertahankan untuk saat ini. Mungkin suatu hari nanti, aku akan memanggil kalian lagi. Pukul 18.11. Tidak ada yang kecewa. Mereka melakukan lebih dari yang mereka kira. Mengenai bagaimana Ryan berhasil melakukannya, itu tidak penting. Terima kasih. Ryan tersenyum, membungkuk pada kelompok itu. Itulah kata-kataku. Tanpa kalian, ini tidak akan mungkin terjadi. Aku juga berterima kasih. Dan dengan ini, aku juga mengucapkan selamat tinggal. Ryan berbalik bersama Kentucky tepat setelahnya. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Sebelum Popon atau yang lainnya sempat mengatakan apapun, Ryan dan Kentucky melesat ke kejauhan. Tak seorang pun mengikuti mereka. Ryan dan Kentucky terbang beberapa saat hingga mereka yakin tidak ada yang mengikuti mereka. Baru setelah itu mereka memasuki alam dimensi jiwa surgawi lagi. Di sana, Rowan berdiri di samping Tansan. Bagaimana? Kau yang beritahu aku, Rowan berkata, sambil menatap blob of green jelly. Sejak Rowan membawanya masuk, Tansan tidak bergerak sama sekali. Bab 3132. Ryan memeriksa green jelly di depannya sementara Kentucky mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Apakah benda di tengah itu adalah intinya? Ryan mengangguk. Hampir sama. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu apakah Tansan seharusnya adalah binatang iblis, roh, atau yang lainnya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memeriksanya. Ryan kemudian mengirimkan indera spiritual dan elemen cahaya ke tubuh Tansan, jika Anda bisa menyebutnya tubuh, mencoba melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu tentang situasinya. Asteris berisik. Asteris. Saat itulah Ryan merasakan sentakan dalam jiwanya, memaksanya untuk melepaskan tangannya. Ini. Rowan, yang merasakan hal yang sama, segera mengerti. Penindasan surga. Mereka tahu betul hal itu. Ketika mereka pergi ke dunia fana di alam semesta lisan, hukum alam semesta terus berusaha mendorong mereka kembali ke alam dewa. Mereka harus terus melawannya agar tidak terlempar kembali. Lebih buruk lagi, kekuatannya terus meningkat, jadi si kembar tidak dapat menahannya selama lebih dari sebulan saat itu. Baru saja, mereka merasakan kehadiran yang sama di tubuh Tansan. Itu masuk akal karena Taksan adalah alam pengendali ruang, jadi, alam fana selalu berusaha menyingkirkan mereka. Bahkan mahkota emas berkaki 3, yang disegel di alam cahaya matahari selama bertahun-tahun, tidak kebal terhadapnya. Cara termudah untuk mengetahuinya adalah dengan kekuatan seseorang. Di alam fana, siapapun di alam pengendali kekosongan dan di atasnya mengalami penurunan kekuatan secara keseluruhan. Dalam kasus ini, penindasan surga tidak mampu memaksa Tansan kembali ke alam tinggi. Kemungkinan besar karena dia disegel di aula penempaan Inkuisisi. Dan karena dia tidak sadarkan diri, hukum alam semesta bertindak atas jiwanya, Ryan menjelaskan. Itulah sebabnya dia tidak bisa bangun. Karena dia tidak bisa dikirim kembali, hukum memastikan dia tidak akan bangun untuk menggunakan kekuatannya. Rowan setuju dengan Ryan di sana. Di level kita jelas tidak bisa menghentikannya. Kita harus pergi ke alam surgawi di alam semesta ini, yang seharusnya setara dengan alam dewa kita di alam semesta lisan. Kentucky jadi penasaran. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita membangunkannya sebelum itu? Ryan merenung sejenak dan fokus pada inti Tansan di tengah tubuh green jelinya. Di sanalah jiwanya berada. Penekanan itu hanya terjadi karena kultivasinya terlalu tinggi untuk alam fana. Menekan kultivasinya tidak akan berhasil. Berbeda dengan Kentucky,
yang ditekan oleh sistem, Tansan tidak akan bisa menyembunyikan kultivasinya dari surga. Penekanan pada jiwanya akan terus berlanjut tanpa batas. Kecuali, Roan mengerti, sederhananya, Anda tidak ingin hanya menekan kultivasinya. Anda ingin benar-benar menghancurkan sebagian darinya sehingga ia dapat kembali ke alam transisi. Ryan mengangguk. Jika aku melakukannya, surga tidak akan mempermasalahkannya. Namun, itu terlalu berisiko. Aku tidak tahu rasnya, fondasinya, metode kultivasinya, apalagi jiwanya. Kemungkinannya, aku malah akan membunuhnya. Selain itu, penindasan terhadap surga ini tidak akan membahayakannya. Aneh sekali, Kentucky menyipitkan matanya. Bisakah hukum-hukum alam semesta ini memengaruhi Tansan di dalam alam dimensi jiwa surgawi? Sister Orb. Sebenarnya, tidak mungkin. Masalahnya adalah penindasan itu terjadi sebelum Tansan memasuki alam dimensi. Hukum alam semesta dibawa masuk bersamanya dan berada di dalam intinya. Alam semesta tidak dapat merasakan kehadirannya lagi setelah dia dibawa ke sini, tetapi hukum yang sudah ada di sana tidak akan pergi sampai mereka mendeteksi bahwa Tansan tidak lagi berada di alam fana. Bukankah kau maha kuasa di alam dimensi jiwa surgawi? Kentucky bertanya balik. Kupikir kau akan mampu menyingkirkan benda seperti itu di sini. Suster Orb tidak menyangkalnya. Biasanya, aku bisa menyingkirkannya, tetapi aku lebih suka tidak mencobanya. Hukum-hukum itu terhubung dengan fondasi dan jiwanya, dan seperti Ryan, aku tidak tahu apapun tentang ras Tansan. Aku benar-benar bisa memaksanya keluar dalam sekejap, tetapi seberapa besar pengaruhnya terhadap Tansan sendiri, aku tidak tahu. Rowan akhirnya membuat keputusan. Biarkan saja dia. Pertama-tama, kita tidak bermaksud untuk tinggal di alam fana selamanya. Begitu kita naik ke alam surgawi ini, kita tinggal membawanya keluar, dan hukum-hukum itu akan mendeteksi bahwa dia tidak lagi berada di alam fana. Sepakat, sepakat, sepakat. Ryan, Kentucky, dan Sister Orb tidak mempermasalahkan resolusi itu. Begitu saja, Sister Orb melempar Tansan ke sudut dimensional realm, dan semua orang berpura-pura dia tidak ada lagi. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka pasti penasaran mengapa Tansan ada di Kekaisaran Werdelem. Saat itu, dia seharusnya melompat dengan pesawat luar angkasanya kembali ke tempat yang disebut dermaga perbaikan multi pesawat. Sayangnya tidak ada yang tahu apakah dia pernah berhasil. Apakah dia berhasil dan kemudian datang ke sini? Apakah dia gagal dan malah jatuh ke tempat ini? Karena Tansan sendiri tidak sadarkan diri, tidak ada seorang pun di sini yang mampu menjawab pertanyaan kelompok si kembar. Kesampingkan fakta bahwa Tansan ada di sini, menurutmu apa yang diinginkan Balai Penempaan Inkuisisi darinya? Kentucky mengganti topik. Ryan mengangkat bahu. Nah, pertanyaan itu jauh lebih mudah dijawab. Aku tidak tahu banyak tentang metode kultivasi Tansan, tetapi setidaknya aku bisa tahu berapa banyak energi surgawi yang tersisa di intinya. Dia hampir kosong. Tidak diragukan lagi Balai Penempaan Inkuisisi telah menyedotnya hingga kering. Bagaimanapun, bahkan jika itu adalah energi surgawi milik orang lain, kamu tidak akan pernah menemukan energi surgawi di alam fana, jadi itu pasti berharga. Rowan melirik Kentucky. Itu sebabnya kamu harus memastikan untuk tidak menggunakan sedikit yang masih ada di dalam dirimu, mengerti? Kentucky melambaikan tangannya. Ya, aku mengerti. Lalu, akhirnya, mata Kentucky berpaling, menatap tumpukan demi tumpukan logam dan biji yang tidak terlalu jauh darinya. Bagaimanapun, sekarang waktunya makan. Bab 3133. Saat Kentucky mengisi perutnya dengan logam mulia dari Balai Penempaan Inkuisisi, Ryan dan Rowan memutuskan untuk berkultivasi sejenak. Burung gemuk itu mungkin tidak akan bisa bergerak dengan benar selama beberapa hari, karena harus memproses semua logam itu. Sedangkan untuk Zangesu, pria itu masih pingsan, dan Rowan memastikan dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Sementara itu, berita tentang meledaknya Balai Penempaan Inkuisisi menyebar ke seluruh planet. Tidak seorang pun dapat memahami bagaimana hal itu terjadi. Orang-orang yang mengetahui kebenarannya, anggota asli Balai Inkuisisi, tutup mulut. Namun, berita itu tidak lama kemudian bocor. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli yang terlibat di Balai Tempa Inkuisisi. Tidak semua orang berada di bawah kendali pikiran itu. Seseorang telah meretas inti Balai Tempa Inkuisisi, membuat semuanya menjadi kacau. Tekanan mulai terbentuk di gunung berapi yang digunakan, yang akhirnya mengakibatkan ledakan dan letusan gunung berapi.
Para petinggi Aula Inkuisisi tidak bisa tinggal diam setelah itu. Sebagai kehadiran resmi Kekaisaran Werdlem di planet ini, mereka harus mempertahankan status mereka. Investigasi ekstensif dilakukan di Aula Penempaan Inkuisisi, termasuk semua orang yang menjadi bagiannya. Jangan lupa bahwa semuanya terdaftar di jaringan Kekaisaran Werdlem, yang mencakup semua semesta Kekaisaran Werdlem. Itu berarti informasi mengenai para ahli yang menjadi bagian dari Aula itu tidak pernah hilang. Jika Anda menginginkan hal seperti itu, Anda harus pergi ke semesta utama Kekaisaran Werdlem, atau singkatnya semesta Werdlem, dan menghancurkan server mereka di sana. Jelas, hal seperti itu tidak mungkin. Tak lama kemudian, penyelidikan mereka terbagi menjadi dua hal. Yang pertama jelas adalah kelompok Rean. Dengan menelusuri ide yang terdaftar di Forging Hall melalui Werdlem Stone, semua orang dalam kelompok Rean diduga telah menghilang selama peristiwa Sunlight Realm. Karena Sunlight Realm akhirnya menghilang, tidak ada yang bisa memastikan apakah orang-orang yang menghilang itu sudah meninggal atau belum. Wildin, Tagunda, Falatio, Dintrua, semua nama itu berasal dari orang-orang yang konon menghilang di sana. Lalu, sesaat sebelum Balai Tempa Inkuisisi dihancurkan, orang-orang ini bergabung dengan Balai. Itu hanya kebetulan belaka. Akhirnya, saat menganalisis tanda tangan energi spiritual orang-orang ini, beberapa ketidaksesuaian lainnya muncul. Sistem Kekaisaran Werdlem memang menganggap identitas mereka berasal dari orang-orang ini karena itu adalah ide batu Werdlem mereka, tetapi pembacaan lain yang ditangkap oleh Balai Tempa Inkuisisi mengenai elemen orang-orang ini, alam kultivasi, tampak sama sekali berbeda dari yang seharusnya. Misalnya, Tagunda, yang merupakan alias Popon, adalah seorang kultivator elemen api. Namun, pembacaan tubuh Popon dengan jelas memberitahu Balai Inkuisisi bahwa afinitasnya adalah air. Tentu saja, wajah dan tubuh mereka sama seperti aslinya. Namun, itu semua berkat pil Roan. Saat itu, siapapun yang bodoh bisa tahu bahwa orang lain menyamar sebagai Tagunda, yang menghilang di alam cahaya matahari. Pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana seseorang bisa menggunakan ide batu Werdlem milik kultivator lain? Apakah ada cacat seperti itu dalam sistem Kekaisaran Werdlem? Itu pun tampaknya sulit dipercaya. Bagaimana seseorang dari dunia fana bisa menemukan cara untuk memalsukan ide batu Werdlem? Hal kedua yang ditemukan Balai Inkuisisi adalah cicit Gratlur. Zangetsu datang untuk bertanya kepada Gratlur tentang apa yang akan terjadi di batu Werdlem surgawi berikutnya. Hal itu mengaktifkan kendali pikiran di dalam jiwa Gratlur, dan untuk sesaat, Gratlur mencoba untuk mendapatkan kembali kendali karena ia mencoba membunuh Zangetsu, yang tidak diinginkan oleh Gratlur yang asli. Hal lainnya adalah bahwa orang-orang yang diminta Roan untuk menyimpan gelang-gelang di cabang-cabang itu menyebutkannya setelah diinterogasi oleh Balai Inkuisisi. Dua inti yang kehilangan kendali kebetulan berada di dekat tempat, Zangetsu, meninggalkan gelang-gelang itu. Tentu saja, gelang-gelang itu hilang dalam ledakan itu, jadi mustahil untuk menganalisisnya sekarang. Yang terpenting, Zangetsu benar-benar menghilang selama beberapa hari setelah itu. Apakah dia tewas dalam ledakan itu? Sulit dipercaya karena Aula Penempaan Inkuisisi punya cukup waktu untuk memperingatkan semua orang tentang ledakan yang akan terjadi, jadi semua orang meninggalkan Aula sebelum ledakan itu lenyap menjadi asap. Tidak seorang pun mengira Zangetsu akan tetap tinggal dan tewas bersamanya. Itu tidak masuk akal. Namun, di mana dia? Seperti yang dapat dibayangkan siapapun, Balai Inkuisisi tidak berpikir dua kali untuk memanfaatkan jaringan tersebut. Foto-foto dan informasi lain mengenai kelompok Zangetsu dan Rean segera dibagikan ke seluruh jaringan planet. Informasi apapun mengenai orang-orang ini diminta dengan imbalan hadiah besar. Balai Inkuisisi sangat marah, jadi mereka tidak peduli dengan harganya. Sayang sekali Popon dan yang lainnya terbiasa bersembunyi dari Aula Inkuisisi. Belum lagi mereka sudah kembali ke penampilan normal mereka karena efek pil Roan sudah hilang. Rean dan Roan akan lebih sulit ditemukan karena mereka baru saja berkultivasi di alam dimensi. Adapun Zangetsu, orang malang itu masih belum tahu bahwa dia sekarang adalah salah satu orang yang paling dicari di planet ini. Anehnya, atau mungkin tidak, Balai Inkuisisi di planet ini bukanlah satu-satunya yang tertarik dengan hasil ini. Gagasan bahwa ide batu Werdlem dapat dipalsukan tidak masuk akal. Kembali ke alam semesta utama Kekaisaran Werdlem, peristiwa kecil ini, sesuatu yang biasanya tidak akan luput dari perhatian, telah mengangkat alis. Virgo, apakah kamu melihat yang ini?
Galita bertanya kepada bawahannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dialah yang bertanggung jawab atas seluruh operasi pengelolaan alam semesta Kekaisaran Werdelem. Sejak sistem jiwa surgawi menarik perhatian alam semesta utama, pendekatan yang lebih luas digunakan, mencoba menangkap setiap kejadian khusus di seluruh alam semesta Kekaisaran Werdelem. Vergou, salah satu bawahan dekatnya, mengamatinya. Ide batu Werdelem yang dicuri. Itu jelas berlebihan. Kita berdua tahu hal seperti itu tidak mungkin. Hanya pemilik asli batu Werdelem yang dapat menggunakan ide batu itu. Galita mengangguk. Aku tahu. Tapi kami masih mencari orang luar baru itu. Vergou mengangkat bahu. Kalau begitu, itu bahkan lebih tidak mungkin. Satu-satunya cara agar kamu bisa mengelabui sistem Kekaisaran Werdelem dengan menggunakan batu Werdelem milik orang lain adalah jika kamu memiliki sistem yang bahkan lebih kuat. Apakah menurutmu itu mungkin? Apakah menurutmu hal seperti itu memang ada? Galita menyipitkan matanya sejenak dan terus melihat informasi itu. Kau mungkin benar. Bagaimanapun, kirim saja seseorang untuk memeriksanya. Vergou mendesah. Kami telah mengirim orang ke ribuan tempat berbeda untuk memeriksa berbagai informasi yang berbeda. Aku akan mengirim seseorang, tetapi jangan berharap banyak. Mengelabui sistem Kekaisaran Werdelem. Itu jelas konyol. Itu cukup bagus, jawab Galita, puas. Sekarang, lihat laporan lainnya. Yang ini tampaknya jauh lebih dapat dipercaya. Mungkinkah para penyerbu benar-benar pergi ke, keduanya kemudian melanjutkan pekerjaan dan memeriksa beberapa laporan lain mengenai masalah yang sama dari sudut lain gelembung Kekaisaran Werdelem. Bab 3134. Tanpa menyadari semua yang terjadi, si kembar terus berkultivasi selama beberapa hari berikutnya. Akhirnya, Kentucky yang tertidur mencerna semuanya, membuka matanya dengan puas. Tidur siang yang nyenyak. Kau tahu, sebelum kau menarikku ke tempat ini, aku mengalami hari-hari seperti itu setiap hari. Kau tahu betapa aku merindukan rumah sekarang. Rowan bahkan tidak repot-repot menjawab. Sedangkan Ryan, dia hanya tertawa dan mengangguk. Hahaha, aku benar-benar bisa melihatmu melakukan itu. Yah, kamu mungkin tidur di sarangmu di cabang celis, jadi celis mungkin juga senang dengan itu. Lagi pula, kalian berdua memiliki sinergi itu. Kentucky tidak menyangkalnya. Memiliki sarang di tanaman iblis surgawi benar-benar yang terbaik. Dia melebarkan sayapnya dan meregangkan tubuhnya sedikit, merasa penuh energi. Jadi, haruskah kita terus melanjutkan? Ryan menoleh ke Rowan. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke benua binatang iblis. Apakah kau ingin bersama Kentucky saat dia terbang? Atau haruskah aku melanjutkan perjalanan ke sana? Rowan terus menyerap energi spiritual dari batu-batu itu. Tidak tertarik. Kau bisa terbang bersamanya sementara aku berkultivasi di sini. Bagaimanapun, pastikan untuk berkultivasi sambil berada di punggungnya juga agar kita tidak membuang-buang waktu. Ryan mengangkat bahu dan menghilang dari alam dimensi bersama Kentucky. Akhirnya, Ryan melompat ke punggung Kentucky, dan keduanya terbang menjauh sekali lagi. Rowan kemudian membuka matanya, menatap Zangetsu yang tak sadarkan diri tak jauh darinya. Ia merenungkan sejenak tentang orang itu, yang telah berada dalam kondisi itu sejak Rowan menangkapnya. Kembali ke kota Orgilhia, Rowan baru saja memeriksa pasar ketika dia melihat rombongan Zangetsu terbang. Karena dia bisa terbang, jelaslah bahwa Zangetsu memiliki status khusus di aula tempat inkuisisi. Ketika Rowan memeriksanya dengan indera spiritualnya, dia juga melihat bahwa Zangetsu memiliki kultivasi yang hampir sama dengannya. Zangetsu berada di tahap tengah, sementara Rowan berada di tahap akhir. Tentu saja, menekan kultivasinya sehingga orang lain tidak dapat melihat bukanlah masalah bagi Rowan, jadi dia mengikuti Zangetsu. Tidak butuh waktu lama bagi Rowan untuk tiba di kediaman Zangetsu. Di sana terdapat banyak formasi karena itu juga merupakan kediaman direktur dan keturunannya. Untungnya, formasi itu tidak seperti yang ada di aula tempat inkuisisi. Sister Orb dapat dengan mudah membuat celah bagi Rowan untuk masuk. Ketika Zangetsu akhirnya bisa sendiri, Rowan bertindak, menjatuhkannya dalam sekejap sebelum menariknya ke alam dimensi jiwa surgawi. Di sana, ia hanya membaca ingatan beberapa tahun terakhir tentang orang itu sebelum muncul dengan penampilan Zangetsu. Setelah itu, ia muncul di aula penempaan inkuisisi dan bertemu Ryan di pintu masuk. Sisanya adalah sejarah. Rowan terus menatap Zangetsu,
bertanya-tanya apakah lebih baik membiarkan pemuda itu tidur selamanya atau mengusirnya dari alam dimensi jiwa surgawi. Namun, Roan cukup yakin sekarang bahwa Zhang Esu benar-benar tidak memiliki masalah pengendalian pikiran. Selain itu, dari apa yang dilihat Roan dalam ingatan Zhang Esu, pria itu bukanlah orang jahat. Tentu saja, dia cukup sombong, efek samping dari bakatnya yang luar biasa dalam formasi, segel, dan jimat. Fakta bahwa dia juga merupakan keturunan langsung dari direktur tidak membuat kepribadiannya menjadi lebih baik. Namun, dia tidak pernah berusaha untuk menimbulkan masalah kepada siapapun. Di mata Zhang Esu, itu akan membuang-buang waktunya yang terlalu berharga. Dia tidak ramah, tetapi dia jelas dapat diandalkan. Akhirnya, Roan mengambil keputusan dan melambaikan tangannya. Energi spiritual memasuki kepala Zhang Esu, dengan cepat menyentuh jiwanya. Setelah itu, tubuh Zhang Esu bergetar sesaat sebelum ia perlahan membuka matanya. Kepalaku. Rasanya seperti terhantam oleh seluruh pesawat udara, Zhang Esu memegangi kepalanya, yang berdenyut tanpa henti, hanya menambah rasa sakit yang tajam itu. Namun, itu tidak berlangsung lama. Gelombang elemen cahaya segera menyusul, dan rasa sakit itu lenyap dengan segera, memberi Zhang Esu cukup fokus untuk melihat sekelilingnya. Di mana aku? Mata Zhang Esu kemudian berhenti pada Roan, yang merupakan satu-satunya hal yang dapat dilihatnya di sana. Sister Orb menggunakan kemampuannya sehingga Zhang Esu tidak dapat melihat apapun lagi di alam dimensi jiwa surgawi. Bahkan indera spiritual Zhang Esu pun ditekan 100%. Zhang Esu tidak panik, dan ekspresinya nyaris tidak berubah meskipun ia berada dalam situasi asing ini. Biar ku tebak, penculikan, atau mungkin ujian dari kakek buyutku. Ya, lebih tepatnya begitu. Kembalilah dan beritahu kakek tua itu aku tidak akan menjadi penerusnya di Balai Tempa Inkuisisi. Tidak perlu khawatir. Tidak ada seorang pun yang akan mengangkatmu menjadi direktur suatu tempat yang sudah tidak ada lagi, jawab Roan dengan nada dingin. Zhang Esu jelas tidak menganggap serius kata-kata itu. Apakah kau mungkin menghancurkan Balai Penempaan Inkuisisi? Ya, tentu. Mari kita berhenti membuang-buang waktu satu sama lain, oke. Biarkan aku keluar. Jika ini benar-benar penculikan, sebutkan saja harganya. Kau bahkan tidak perlu menghubungi keluargaku, aku lebih dari mampu membayarnya sendiri. Suster Orb muncul di pihak Roan, meskipun Zhang Esu tidak dapat melihatnya. Sekarang aku tahu mengapa kau repot-repot membangunkannya alih-alih mengusirnya. Dia benar-benar tiruan dirimu. Kepribadian yang sangat mirip, dingin, tidak pernah panik, selalu rasional dalam situasi apapun yang dihadapinya. Apakah kau bereinkarnasi tanpa sepengetahuan kami? Roan melirik Suster Orb, tetapi dia tidak marah seperti biasanya. Itu karena Suster Orb benar. Setelah Roan memeriksa ingatan Zhang Esu beberapa tahun terakhir, dia harus mengakui bahwa kepribadian Zhang Esu benar-benar mirip dengan dirinya. Ganggu saja orang lain. Roan kemudian bangkit, menyingkirkan orb itu dan berjalan ke arah Zhang Esu. Aku tidak tertarik dengan apapun yang kau tawarkan. Bahkan seluruh kekayaan keluargamu tidak dapat dibandingkan dengan kekayaanku. Namun, jangan khawatir. Aku akan mengusirmu dalam beberapa menit ke depan. Namun, sebelum itu, kurasa setidaknya aku punya penjelasan untukmu karena identitasmu cukup membantuku. Bab 3135. Ketika Roan berkata bahwa dia tidak tertarik dengan pembayaran apapun, Zhang Esu tidak terlalu memikirkannya. Bagian yang menarik perhatiannya adalah ketika Roan menyebutkan bahwa seluruh kekayaan keluarga Zhang Esu tidak akan menyamai kekayaan Roan. Aula Penempaan Inkuisisi jelas merupakan tempat aula Inkuisisi di planet ini menyimpan sebagian besar barang berharganya, dan kakek buyutnya memiliki akses ke semuanya. Yah, dia tidak tahu bahwa Roan sekarang memegang sebagian besar barang berharga itu. Itu tidak terlalu mengesankan, mengingat apa yang dimiliki si kembar di masa lalu. Begitu mereka berhasil naik ke alam surgawi di alam semesta ini, barang-barang itu juga tidak akan memiliki banyak nilai lagi. Meskipun demikian, si kembar pasti bisa dikatakan sebagai salah satu makhluk terkaya di planet ini sekarang. Apakah itu lelucon? Zhang Esu bertanya balik sambil menyipitkan matanya. Roan tidak menjelaskan. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Apapun masalahnya, buka pikiranmu. Aku tidak akan membuang waktu menjelaskan semuanya dari awal. Aku hanya akan mengirimkan pesan rasa spiritual dengan seluruh situasi. Zhang Esu mengangguk. Bagus.
Aku juga tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita. Pesan indera spiritual Roan segera tiba, dan sejumlah kejadian terputar dalam pikiran Zhang Esu saat ia memejamkan mata. Awalnya, ekspresi Zhang Esu tenang. Namun kemudian, bahkan ia tidak dapat menahan rasa terkejut saat ia menyusun informasi itu dalam pikirannya. Ini. Ketika Zhang Esu akhirnya mengerti semuanya, dia membuka matanya lagi, menatap Roan yang tenang, yang kembali berkultivasi. Haha, hahaha, ini konyol. Omong kosong macam apa ini? Apakah menurutmu aku akan percaya semua itu? Roan mengangkat bahu. Terserah kau percaya atau tidak, itulah kebenarannya. Bagaimanapun, aku akan melepaskanmu sekarang, jadi kau boleh berpikir apapun yang kau mau. Ini adalah terakhir kalinya kita bertemu. Selamat tinggal. Roan mengangkat tangannya, dan saat hendak mengusir Zhang Esu segera bereaksi. Tunggu, aku percaya padamu. Roan menatapnya tanpa peduli. Lalu apa? Zhang Esu segera tenang, dan ekspresinya kembali normal. Jika kau mengatakan yang sebenarnya, maka aula penempaan inkuisisi sudah tidak ada lagi. Biasanya, aku tidak akan peduli. Aku bisa belajar dan berkembang sendiri. Namun, kau juga menggunakan identitasku untuk merencanakan penghancuran aula, kan? Tidak banyak informasi dalam pesan indera spiritualmu, tetapi cukup jelas aula inkuisisi sekarang mungkin mengira aku terkait dengan penghancurannya. Roan mengangguk. Jadi, kalau tidak ada yang lain, kau boleh pergi. Aku tidak mau, kata Zhang Esu sambil melihat sekeliling dengan penuh minat. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Berhasil meretas berbagai inti formasi sirkuit geotermik aula inkuisisi bukanlah hal yang mudah. Aku menganggap diriku sebagai seseorang yang mengetahui dunia ini seperti punggung tanganku. Aku mempelajari segala hal yang dapat berguna bagiku. Sejauh yang aku ketahui, tidak seorang pun di planet ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Meski begitu, aku tidak ingin melakukannya. Aku ingin belajar dari orang-orang yang berhasil melakukannya. Tidak diragukan lagi pengetahuan mereka tentang formasi sirkuit melampaui pengetahuanku sendiri. Roan mendengus. Apa hubungannya itu denganku? Kau berutang padaku. Zhang Esu membalas. Bukankah kau berhasil menghancurkan balai penempaan inkuisisi karena kau menyamar sebagai aku? Kalau begitu, setidaknya kau berutang sebanyak itu padaku karena menggunakan identitasku. Bisakah kau bayangkan semua kekacauan yang harus kualami karena balai inkuisisi mengira kau adalah aku? Roan tampaknya tidak peduli. Bahkan bukan masalahku. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah memintamu menandatangani kontrak pengikatan jiwa untuk memaksamu mengatakan kebenaran tentang apa yang terjadi. Mereka akan dengan mudah melihat bahwa kau terjebak dalam kekacauan ini tanpa pilihanmu. Zhang Esu menatap Roan seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh, yang jarang dilakukan oleh siapapun. Apakah kamu berpura-pura menjadi orang bodoh? Pasti begitu, kan? Alis Roan sedikit terangkat, ada sedikit keterkejutan di matanya. Oh, dan mengapa bisa begitu? Zhang Esu benar-benar memiliki kepribadian yang mirip dengan Roan. Pertanyaan sederhana itu sudah cukup bagi Zhang Esu untuk memahami sesuatu. Ujian? Sudah lama sejak ada yang mencoba menguji kecerdasanku. Roan tersenyum tipis, tidak menyangkalnya. Dia benar-benar melakukan itu sebagai ujian. Tapi, apakah Zhang Esu akan menebak alasannya? Sekarang dia ingin melihatnya. Jelaskan sendiri. Zhang Esu tidak keberatan. Jika itu berarti dia bisa mengetahui bagaimana seseorang meretas formasi sirkuit geotermal, dia akan mengikuti sebanyak mungkin ujian. Kamu bilang mereka bisa menggunakan kontrak pengikat jiwa untuk memaksaku mengatakan kebenaran. Namun, baik kamu maupun aku tidak akan benar-benar menggunakan metode ini, apalagi aula inkuisisi. Dia melanjutkan, jujur saja, apa yang kau lakukan benar-benar melukai harga diri balai inkuisisi. Kontrak pengikatan jiwa, mereka tidak akan membuang waktu dengan omong kosong seperti itu. Karena aku hanyalah seorang kultivator alam transformasi jiwa tingkat menengah, mereka hanya akan mengeluarkan jiwaku dan dengan paksa membaca semua informasi di dalamnya. Aku pasti akan mati dalam prosesnya atau, paling tidak, menjadi orang bodoh atau dungu. Dan jangan datang padaku dengan mengatakan bahwa kau tidak akan melakukan itu, karena aku pasti akan melakukannya. Asteris tepuk, tepuk, tepuk. Roan berdiri sambil bertepuk tangan, puas. Tidak buruk, nak. Tidak buruk sama sekali. Sepertinya ketenaranmu bukan hanya untuk pamer.
Kau benar-benar punya beberapa neuron tambahan di dalam otakmu. Tetap saja, apa kau akan mempercayai semuanya dengan mudah? Zhang Esu mengangguk dan menggelengkan kepalanya tepat setelahnya. Untuk saat ini, aku akan percaya. Begitu kesempatan itu muncul, aku akan memeriksa sendiri apa yang terjadi untuk memastikan bahwa aku tidak salah. Pro dan kontra, sesederhana itu. Jadi, maukah kau mengizinkanku mempelajari lebih lanjut tentang metodemu? Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, Ryan muncul di samping Rowan, kebingungan. Aku sedang berkultivasi. Kenapa kau memanggilku? Rowan menunjuk ke arah Zhang Esu. Orang itu bilang dia ingin menjadi muridmu. Ryan menatap Zhang Esu dan mengangguk. Baiklah, benarkah? Zhang Esu bertanya balik, tidak menyangka akan mendapat jawaban secepat itu. Bokongmu. Ryan langsung meledak. Bagaimana bisa jadi begini? Bab 3136. Zhang Esu menatap Ryan dengan mata berbinar. Dia mengatakan kepadaku bahwa kaulah yang meretas formasi aula penempaan inkuisisi. Seharusnya tidak ada seorang pun di planet ini yang mampu melakukan hal seperti itu, jadi kemampuan master formasi milikmu pasti lebih tinggi daripada mereka yang ada di aula inkuisisi. Ryan langsung menolak. Pertama-tama, bukan hanya aku. Aku membantu, aku tahu bagaimana melakukannya, tetapi itu bukan pekerjaan untuk satu orang. Aku mendapat bantuan. Kedua, aku benar-benar menghancurkan balai penempaan inkuisisi. Kau adalah cicit direktur. Bagaimana bisa kau memintaku menjadi muridku atau semacamnya? Kau seharusnya memikirkan cara untuk melarikan diri. Rowan berkomentar. Aku sudah mengatakan padanya bahwa aku akan mengusirnya. Dia bersikeras tidak mau. Ada sesuatu tentang kita berutang padanya karena menggunakan identitasnya untuk menghancurkan balai penempaan inkuisisi. Ryan merasa ingin menangis. Dan sejak kapan kau peduli dengan hal-hal seperti itu? Aku benci berutang budi, jawab Rowan jujur. Bagus. Ryan mengangguk, bersiap untuk pergi. Kaulah yang punya ide untuk mencuri identitasnya, jadi kaulah yang berutang padanya. Carilah cara untuk membayarnya sendiri. Dan jangan datang padaku dengan mengatakan bahwa kau membantu menyebarkan gelang-gelang itu. Memang butuh waktu lebih lama, tapi aku yakin aku akhirnya akan sampai ke inti semua sub-branches. Aku tidak membutuhkanmu. Rowan mendengus. Dan, kau juga ingin tahu tentang masa depan planet ini dalam kompetisi Divine Werdelemstone. Ini, Ryan menelan ludahnya. Memang, saat Rowan pergi menemui Gratlur sebagai Zhang Esu, dia benar-benar tertarik dengan apa yang akan dikatakan Gratlur. Sayang sekali Gratlur kehilangan kendali atas pikirannya dan mencoba membunuh Rowan. Lagi pula, itu bukan masalahku. Apa kau lupa? Kita sudah sepakat untuk tidak menerima murid di planet ini. Bahkan kau berpikir untuk menerima orang itu sebagai murid jika situasinya berbeda. Zhang Esu lalu mengangkat tangannya. Sejujurnya, aku tidak begitu tertarik menjadi murid siapapun. Aku hanya ingin belajar darimu. Kita tidak perlu memperlakukan satu sama lain dengan omong kosong tentang murid dan guru. Sebagai gantinya, aku pasti akan membantu semampuku. Aku juga sangat ahli dalam jimat dan segel. Kita bisa saling mengajari. Ryan tidak dapat memikirkan kegunaan jimat dan segel. Bahkan, meskipun Ryan tidak tahu banyak tentang jimat dan segel, kemungkinan besar pengetahuannya masih sama dengan Zhang Esu. Lagi pula, dia hidup jauh lebih lama dan memiliki lebih banyak pengalaman. Sepertinya tidak terlalu berguna. Zhang Esu merenung sejenak, memikirkan apa yang bisa dia katakan agar diterima. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi pada balai penempaan inkuisisi. Tidak, sejujurnya, dia benar-benar tidak peduli. Dari apa yang dia dengar dari Rowan, Ryan tidak membunuh siapapun dengan kehancuran balai penempaan, jadi mengapa dia harus peduli? Pada saat yang sama, Ryan berbicara kepada Rowan melalui koneksi mereka. Apa semua omong kosong ini? Apakah kamu benar-benar ingin menjadikannya murid? Rowan mengangguk. Aku mau, tapi bukan aku, tapi kamu. Aku sudah memeriksa ingatannya dari beberapa tahun terakhir. Kemampuan bertarungnya cukup buruk. Namun, pikirannya tentang formasi, jimat, dan segel berbeda. Kenapa aku membicarakannya denganmu? Cukup periksa ingatanku tentang apa yang kulihat dalam ingatan Zhang Esu. Manfaatkan hubungan kita yang menyebalkan ini untuk sesuatu yang bermanfaat sekali saja. Ryan tidak tahu apa yang akan ditemukannya, tetapi tetap memutuskan untuk melihatnya. Selama yang lain mengizinkan, si kembar dapat berbagi kenangan mereka,
yang memang sangat praktis. Ryan dengan cepat menelusuri kenangan Zangetsu di dalam pikiran Roan. Awalnya, dia tampak tidak terlalu peduli. Namun, ekspresinya berubah beberapa detik kemudian saat dia mengatur semua kenangan di kepalanya sendiri. Akhirnya, Ryan kembali menatap Zangetsu, menatap pemuda itu dengan mata yang berbeda. Dia bahkan lebih baik dari Havek, baru berusia 27 tahun dan sudah memiliki begitu banyak pengetahuan. Di atas segalanya, ketepatannya sungguh menggelikan. Baik itu formasi sirkuit, segel, atau jimat, ketepatan adalah sesuatu yang sangat membantu. Itu juga membantu kecepatan seseorang mengerjakan sesuatu yang baru. Misalnya, selama pengembangan rune formasi sirkuit baru, perangkat, seseorang tidak selalu dapat mengandalkan peralatan yang mereka miliki untuk menghasilkan bagian-bagian yang diperlukan. Para master seringkali harus bekerja dengan energi spiritual, ilahi dan tangan mereka untuk menciptakan hal-hal baru ini. Melihat ingatan Zangetsu, Ryan harus mengakui bahwa Zangetsu berada di dimensi lain dibandingkan dengan siapapun yang pernah dilihatnya di level yang sama sebelumnya. Zangetsu jelas tidak kalah dari Ryan sendiri saat Ryan berada di level Zangetsu. Dia tidak sehebat Ryan saat ini, tetapi dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk mencapainya suatu hari nanti, terutama dengan campur tangan Ryan. Mungkin Zangetsu dapat melampauinya dalam kategori presisi tertentu. Sial, mengapa aku harus melihatnya? Sekarang aku tertarik. Selama ini, Rowan selalu menjadi orang yang menerima murid. Paling-paling, Ryan membantu pelatihan mereka, tetapi Rowanlah yang bertanggung jawab atas mereka. Ryan benar-benar tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Bahkan orang-orang yang kembali dari bumi yang dibawanya ke alam dewa bukanlah muridnya. Mereka semua adalah ahli di bidangnya masing-masing. Alih-alih hanya Ryan yang mengajari mereka, itu adalah pertukaran yang saling menguntungkan. Apakah Ryan benar-benar pernah memiliki murid yang bisa disebutnya sebagai muridnya sendiri? Mungkin tidak. Melihat ekspresi Zangetsu yang termenung, Ryan melambaikan tangannya, dan sebuah alat muncul di tangannya. Tangkap. Asteris mengerikan. Asteris. Zangetsu terkejut sebelum menggunakan energi spiritualnya untuk menangkap benda itu. Itu adalah salah satu lencana komunikasi Ryan. Dia mengerjakannya dan mencoba meningkatkannya dengan teknologi Kekaisaran Werdelem jika dia bisa kembali ke lisan di masa depan. Dengan begitu, dia juga bisa meningkatkan kemampuan lisan. Kelihatannya mirip dengan proyektor komunikasi spektral Interlight Portable kita, komentar Zangetsu. Meskipun kelihatannya juga berbeda, Zangetsu berbicara tentang CD yang digunakan Ryan dan Rowan di planet ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, namanya terlalu besar, jadi semua orang menyebutnya CD. Ryan tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Kau punya waktu 1 menit untuk membongkar setiap rune perangkat itu dan memasangnya kembali. Kau bisa mulai sekarang. Bab 3137. Zangetsu benar-benar memiliki kepribadian yang mirip dengan Rowan. Dia tidak bertanya mengapa Ryan menugaskannya untuk itu. Dia tidak mengeluh. Dia sama sekali tidak mengatakan apapun. Sebelum Ryan menyelesaikan kata-katanya, energi spiritual Zangetsu telah menyebar keluar dari tubuhnya dan memasuki perangkat tersebut. Di saat berikutnya, beberapa perkakas tangan presisi tinggi muncul di udara, keluar dari cincin spasial Zangetsu. Zangetsu mengoperasikan lebih dari 10 perkakas tersebut sekaligus, semuanya bekerja seperti mesin yang diminyaki dengan baik saat lencana komunikasi Ryan yang dimodifikasi terkoyak. Ryan telah melihat pekerjaan Zangetsu melalui ingatan yang diperoleh Rowan dari tahun-tahun terakhirnya. Namun, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan indera spiritual sama sekali berbeda. Sepertinya aku terlalu mudah padanya. 1 menit. Zangetsu tidak butuh 1 menit. Dalam 15 detik pertama, semua bagian rune yang bisa dipisahkan sudah mengambang di mana-mana. Tidak ada lagi yang bisa dibongkar. Tentu saja, ada banyak sekali rune sirkuit mikro yang bahkan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang Zangetsu. Ia akan membutuhkan peralatan jenis lain jika ingin mengutak-atiknya. Ia mengerti bahwa itu bukanlah yang diinginkan Ryan. Setelah selesai membongkar lencana komunikasi Ryan, Zangetsu tidak langsung mulai merakitnya. Ada banyak rune sirkuit, jalur, material, dan hal-hal lain yang belum pernah dilihat Zangetsu digunakan dengan cara seperti itu sebelumnya. Dia benar-benar yakin dengan kemampuannya, jadi dia menghabiskan 20 detik berikutnya hanya untuk melihat dan bermain dengan bagian-bagian itu. Kemudian, ketika hanya tersisa 15 detik, energi spiritual,
tangan, dan peralatan Zangetsu semuanya bergerak serempak. Semua bagian itu disatukan kembali, hanya dalam 10 detik. Dia bahkan lebih cepat dalam merakitnya kembali. Dalam 5 detik terakhir, dia mencoba menyalakannya untuk mengujinya sendiri. Perangkat yang aneh. Banyak bagian baru, beberapa tampak lebih canggih dan futuristik, yang lain tampak primitif sampai-sampai saya bisa membuatnya ratusan kali lebih baik. Namun, semuanya bekerja dengan sempurna. Akhirnya, dia melemparkannya kembali ke Ryan. Terima kasih, aku belajar banyak dari CD yang dimodifikasi ini. Ryan menangkap lencana komunikasinya. Kata-katamu juga merupakan deskripsi yang sempurna tentang perangkat komunikasiku. Beberapa bagian memang terlihat primitif karena itulah yang kami gunakan di tempat asalku. Jika aku membuat yang baru sekarang, tampilannya akan sangat berbeda dari yang ini. Rowan melirik Ryan, tidak berminat mendengar percakapan tentang formasi sirkuit. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi, bagaimana menurutmu? Aku ingin berkultivasi, jadi buatlah keputusan. Jika kamu tidak menginginkannya, kita bisa mengusirnya dan selesaikan masalah ini. Ryan berhenti sejenak dan menatap Zangetsu, yang tampak percaya diri. Pada akhirnya, Ryan mengalah. Aku akan jujur padamu. Aku tidak melihat ada yang baik denganmu jika kau tetap tinggal untuk belajar dariku. Kebebasanmu akan sangat terbatas, dan aku tidak tahu kapan aku akan bisa membiarkanmu masuk atau keluar dari tempat ini. Akan ada saat-saat ketika kau mungkin tidak melihatku selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ryan melanjutkan, namun, Anda memang akan memperoleh banyak keuntungan jika Anda bersabar. Katakan padaku, menurut Anda di mana alat seperti ini sebaiknya digunakan? Zangetsu langsung menjawab, sama sekali tidak di planet manusia. Rune yang dapat kuidentifikasi dibuat untuk menahan semacam energi yang jauh lebih kuat daripada yang disediakan energi spiritual. Kau membuatnya agar bisa digunakan dengan energi spiritual, tetapi itu bukan tujuan utamanya. Aku belum pernah ke alam surgawi, dan aku belum pernah melihat energi surgawi. Tetapi aku cukup yakin perangkatmu ini juga bisa berfungsi di sana. Apakah aku salah? Kau benar, Ryan mengangguk, puas. Itu juga salah satu alasan mengapa ia menguji Zangetsu dengan lencana komunikasinya. Meskipun Ryan hanya memiliki bahan-bahan dari planet fana ini untuk digunakan, ia tetap membuat lencana komunikasi itu dengan mempertimbangkan alam surgawi. Itu cukup memberitahu apa yang diharapkan. Kau bilang kau tidak ingin menjadi muridku, tetapi itu tidak akan berhasil. Jika kau benar-benar ingin belajar dariku, aku menuntut rasa hormat yang akan didapatkan seorang guru. Ryan lalu melemparkan lencana komunikasi itu kembali ke Zangetsu. Anggap saja mainan ini sebagai hadiah dari tuanmu. Aku hanya menginginkan satu hal darimu, komitmen penuh. Tentu, kau seorang jenius, tapi aku juga. Levelmu sangat mirip dengan levelku saat aku berada di alam transformasi jiwa. Zangetsu tidak begitu mempercayainya. Mirip dengan milikku. Kau yakin? Ia yakin dirinya lebih baik dan tidak berusaha menyembunyikan pikirannya. Namun, itu tidak buruk. Zangetsu dingin dan selalu bicara apa adanya, sama seperti Rowan. Dia sama sekali tidak mengukur kata-katanya. Itu jelas lebih baik daripada seseorang yang terus menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya. Ryan melirik Rowan, merasa kesal. Bicara padanya membuatku lebih marah daripada saat aku bicara padamu. Sekarang aku makin menyukainya, Rowan bicara sambil mendengus. Sebenarnya, dia tidak mirip denganmu. Saat itulah Sister Orb muncul di sisi Zangetsu seperti hantu. Jantung Zangetsu berdebar kencang saat dia melompat menjauh. Siapa? Apa kau? Sister Orb mengabaikannya dan terus berbicara. Itu tidak masalah. Kau tampaknya percaya kemampuannya tidak sama dengan milikmu saat dia berada di alam transformasi jiwa, kan? Zangetsu mengangguk dengan percaya diri. Aku sudah mengatakannya. Jadi bagaimana? Kau benar. Kemampuannya tidak sama denganmu. Sister Orb berkata sekali lagi. Zangetsu segera menenangkan diri. Ia bisa bertanya lebih lanjut tentang bola itu nanti. Tentu saja. Namun, Sister Orb tidak berhenti. Dia lebih tinggi darimu. Begini, Ryan berasal dari planet yang sangat primitif. Tidak ada yang tahu apapun tentang circuit reformation. Dialah yang menciptakan dan memperkenalkan teknologi itu, memulai semuanya dari nol. Jadi, ya, dia tidak mirip denganmu. Jika dia memiliki semua sumber daya yang kamu miliki sejak lahir,
maka kamu akan tertinggal jauh, bocah. Satu-satunya alasan dia bisa dianggap mirip denganmu saat itu adalah karena dia tidak seberuntung kamu. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Oh, ayolah, kau membuatku tersipu. Dia memang idiot, Suster Orb menyelesaikan. Rowan mengangguk hampir berdasarkan naluri. Itu sudah pasti. Mulut Ryan berkedut. Kau bisa menyelesaikannya tanpa bagian terakhir ini, tahu. Bab 3138. Dia menciptakan formasi sirkuit di planetnya. Zhang Esu merasa sulit untuk mempercayainya. Ryan melambaikan tangannya. Yah, lebih tepatnya, aku sudah punya dasar untuk bekerja ketika saya yang pertama menciptakannya, jadi tidak benar-benar seperti saya memulai dari nol. Dia tidak berbohong. Dia berasal dari bumi, tempat teknologi ada. Dia mendasarkan circuitry formation-nya pada perangkat elektronik dari sana. Meskipun demikian, dia memang menciptakan circuitry formation. Zhang Esu memikirkannya sejenak. Ia sangat ahli dalam circuitry formation, tetapi dapatkah ia menciptakannya jika ia belum pernah melihat circuitry formation sebelumnya? Sesombong apapun ia tidak berhayal. Baiklah, aku akan memberimu keuntungan dari keraguan itu. Mungkin kau memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi guruku. Ryan mengangkat bahu dan berbalik sambil berbicara. Aku tidak melihat rasa hormat yang kuminta, Rowan, usir saja dia. Rowan mendesah dan mengangguk. Kalau begitu, tunggu. Zhang Esu segera menyesali kata-katanya. Maaf, Mama, Guru. Murid-muridmu akan mendengarkanmu. Ryan tidak bisa merasakan kepuasan lebih dari saat ini. Zhang Esu memiliki kepribadian yang mirip dengan Rowan, jadi dia bisa membayangkan betapa sulitnya bagi Zhang Esu untuk mengucapkan kata-kata itu. Rasanya lebih baik ketika dia berpura-pura Zhang Esu adalah Rowan. Hahaha, bagus. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, Kentucky muncul di alam dimensi. Ryan, kenapa kamu lama sekali? Apakah kita akan melanjutkan perjalanan ini atau tidak? Ryan mengangguk. Oh, baiklah. Ayo kita lanjutkan. Ryan melambaikan tangannya, membuat Zhang Esu dan Kentucky muncul kembali di dunia luar. Zhang Esu, tentu saja, terkejut melihatnya. Ini, di mana dalam formasi teleportasi. Dia pasti diteleportasi entah bagaimana, tetapi dia tidak melihat apapun yang tampak seperti formasi untuk menteleportasinya. Dia juga sangat ahli dalam pembuatan jimat, yang dapat digunakan untuk teleportasi, jadi dia yakin Ryan juga tidak menggunakan jimat. Ryan menarik Zhang Esu ke punggung Kentucky dan duduk di atasnya. Kentucky tidak membuang waktu dan terus terbang menjauh. Akhirnya, Ryan mulai berbicara. Karena kamu adalah muridku, kamu perlu tahu beberapa hal. Zhang Esu menatap Ryan. Tunggu, Soul Transformation Realm tahap akhir. Dia akhirnya bisa melihat kultivasi Ryan sekarang setelah dia berada di luar. Ryan hanya satu tahap lebih tinggi darinya. Diam dan dengarkan, Ryan tidak memberinya waktu untuk mengeluh. Aku menarikmu keluar dari alam dimensi Sakuku. Kau mungkin pernah mendengar tentang mereka karena ada banyak informasi mengenai alam surgawi di jaringan Werdelem, kan? Zhang Esu menarik napas dalam-dalam. Kantong. Alam dimensi, aku jelas pernah membaca tentangnya. Aku bahkan mencoba membuat sesuatu yang mirip untuk digunakan di dalam cincin spasial, tetapi itu tidak berhasil. Ryan tahu alasannya. Jelas. Tingkat kekuatan spasial yang digunakan dalam cincin spasial tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan alam dimensi Saku. Namun, itu bukan hal yang mustahil. Nanti aku bisa menunjukkan kepadamu cara membuat alam dimensi di dalam cincin spasial. Hanya saja, ukurannya akan sangat kecil karena keterbatasan material di dunia ini. Zhang Esu jelas tertarik. Benarkah? Kalau begitu aku pasti ingin melihatnya. Namun, bukankah alam dimensi Saku hanya mungkin dibuat di alam Tempering Void? Ryan menggelengkan kepalanya. Itulah intinya. Alam dimensi milikku ini istimewa. Yang perlu kau ketahui adalah bahwa kultivasi yang kau lihat saat ini tidaklah nyata. Ya, itu nyata, tetapi bukan seperti yang kumiliki di masa lalu. Gunakan indera spiritualmu dan periksa jiwaku. Aku tidak akan menghalangi indera spiritualmu, jadi kau seharusnya bisa mengerti. Indera spiritual Zhang Esu, yang sudah ada di seluruh tubuh Ryan, segera dapat memasuki kepala Ryan. Di sana, Zhang Esu melihat jiwa Ryan selama sepersekian detik. Asteris. Zhang Esu langsung menarik kembali indera spiritualnya.
Hanya dengan melihat jiwa Ryan saja sudah membuat kepalanya terasa seperti akan terbelah dua. Meskipun begitu, dia benar-benar melihat apa yang ada di sana. Hanya, alam macam apa itu? Jiwamu sangat besar, belum lagi kekuatan jiwanya. Sebelum saya tiba di planet ini, saya adalah seorang kultivator alam keilahian akhir. Nah, pengalaman yang membawa saya ke planet ini membantu jiwa saya maju, jadi sekarang berada di tahap puncak alam keilahian. Sayangnya, kultivasi saya yang sebenarnya terlalu rendah, jadi saya tidak dapat menggunakan sedikit pun kekuatan jiwa saya. Zhang Esu menarik napas dalam-dalam. Alam kultivasi juga dinyatakan dalam jaringan Werdelem agar siapapun dapat melihatnya. Saat ini, Zhang Esu merasa telah membuat pilihan terbaik dalam hidupnya. Alam keilahian, kau seperti dewa di alam semesta ini. Bagaimana kau bisa sampai ke planet fana ini? Ryan tersenyum tipis tetapi tidak mengoreksi Zhang Esu. Mungkin belum saatnya bagi Zhang Esu untuk tahu bahwa dia bukan seseorang dari alam semesta ini. Apalagi yang mungkin terjadi? Itu adalah pertempuran, tentu saja. Bagaimanapun, itu tidak penting sekarang. Aku sedang dalam proses memulihkan kekuatanku. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, aku akan kembali ke alam Void Tempering paling lama dalam beberapa tahun. Sekarang, lanjut Ryan, yang perlu kau pahami adalah kau tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Percayalah, tidak ada seorang pun di planet ini yang akan bisa menyelamatkanmu jika kau mengkhianatiku. Zhang Esu tidak berniat melakukan hal itu. Kamu, guru adalah jalan masukku ke alam tinggi, di mana aku akan bisa belajar lebih banyak lagi. Aku akan menjadi idiot jika aku melakukan hal seperti itu. Ryan tertawa. Hahaha, jadi akhirnya kau merasa ingin memanggilku Tuan. Biasanya, aku akan menyuruhmu untuk memanggilku Ryan saja, tapi dalam kasusmu, aku ingin kau selalu memanggilku Tuan. Zhang Esu menyipitkan matanya. Apakah kamu mengolok-olokku? Kau bisa bertaruh aku akan melakukannya. Ryan sama sekali tidak menyembunyikan niatnya. Apa, mau menyerah begitu saja? Jangan khawatir, akan mudah untuk menghapus ingatanmu dan meninggalkanmu di sampingku. Jalan raya, Zhang Esu segera berubah. Saya salah bicara, guru. Tolong ajari saya lebih banyak. Itu lebih seperti itu. Ryan mungkin akan melakukan itu untuk waktu yang sangat lama sekarang.